Arti kata dicambel ini adalah anjing, buluk ya, cicing. Berag itu berag ya, kurus ya. Anjing yang kurus ya. ya. Kita anjing biasanya dia kemunculan saat tengah malam. Tengah malam, entah dia di tengah setro, tengah perempatan agung ya. Bagaimana membedakan antara anjing Canberra Berag dengan anjing asli? Kan keluarnya malam juga, tempatnya mungkin sama di perempatan. Ya. Pas saya lihat itu sampai lah 50-50-an anjing. Puluhan anjing. Ya, puluhan anjing. Datang berarti ya. Ya. Di masyarakat mungkin kalau umpamanya melihat monyet itu seperti wajah-wajah orang. Manusia, ya. Kalau Canberra Berag ini masih kelihatan sama. Dia pada yang membedakan pada wajah, pada bagian. Om Swastiastu, Semeton Kejar 7 dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam obrolan Bali Niskala. Kali ini kita kembali berjumpa dengan topik-topik yang menarik tentunya dalam obrolan seputar dunia mistis, dunia di luar nalar, dan juga termasuk ilmu pengeliakan. Nah, kemarin kita sudah banyak membahas tentang jenis-jenis liak dan kembali kita akan membahas sebuah ilmu pengeliakan yang kebetulan sekarang kan musimnya lagi buat ogoh-ogoh. Nah, jadi salah satu topik ogoh-ogoh adalah Canberra Berag. Nah, itu akan kita bahas bersama teman yang Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu, Beli Kejur. Masih tetap semangat nih, menemani Semeton Kejar 7. Karena ada yang ingin tahu tentang pengeliakan Canberra Berag. Ya. Ada, Bro? Ada. Pengeliakan Canberra Berag itu seperti apa, Bro? Ciri-cirinya? Canberra Berag cirinya kuluk bengilnya. Oh, seperti anjing yang bengil. basah ya. Ya, basah. Seperti anjing yang basah. Bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Nah, sebelum lanjut, Bro, biar lebih santai ngobrolnya. Ya. Seperti biasa, kopinya dulu. Kopi Banyuatis, kopi original Bali. Mantap. Kalau ke Bali, belum menikmati kopi Banyuatis, belum lengkap. Bro, sebelum gini kita bahas tentang pengeliakan Canberra Berag. Ini ada juga beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, Bro. Iya. Karena sudah komentar di channelnya KJR 7, berarti wajib kita harus jawab. Betul. Ya, ini dari Ibu Mangku nih, Ibu Mangku. Beli Kejur, Pak Bro. layah panak tiang poleng. Nah, lidah anaknya ini belang-belang. Apa itu termasuk melik atau gimana, Bro? Termasuk melik kah ini? Lidah belang ya. Ya, hitam putih berarti polengnya. Poleng itu hitam putih berarti ya. Iya. Kalau kita arahkan pada melik, sebenarnya tidak melik ya. Tidak melik. Lidah poleng tidak. Tapi kan banyakkan orang yang di masyarakat kita secara awam dibilang itu layahnya poleng itu melik tinggal mati. Tapi kita sudah pernah membahas juga kalau melik itu ya bagaimana orang bisa melihat makhluk halus. Ya betul sekali. Anggaplah makhluk halus kan begitu ya. Cepat dia connect dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Ya, entah dia makhluk entah makhluk gaib, entah dia tanda alam juga. Itu baru melik. Ya. Walaupun lidahnya itu poleng atau hitam putih itu, kalau tidak bisa melihat berarti bukan termasuk melik. Iya betul sekali. Tapi secara medis itu kan ada gangguan ya, ada gangguan pada lidahnya. Boleh dicari-cari ini lidah poleng ya, lidah belang itu ada gangguan memang ada gangguan secara medis ya. Bro lanjut lagi, ini
dari Redmi ya mungkin merek pernah mengalami sedang menaik motor kemudian melihat palungan. Kalau palungan itu mungkin tempat babi makan itu ya, palungan, pas ditabrak sama tempat babi makan. Ya. Apakah ini termasuk pengeliakan atau gimana, Bro? Nah, kan ini belum lengkap ya. Belum lengkap. Tapi biasanya palungan itu akan muncul saat sarumo. Pada sarumo itu saat apa ya? Maghrib gitu ya, pas ya, peralihan petang ya, saat petang ya. Ya. Sarumo itu karena kenapa dibilang sarumo, saat zaman dulu masih sedikit penerangan ya, penerangan ketika kita melihat wajah orang dia sudah tidak jelas ya, disebut sarumo. Biasanya saat petang ya, di setelah senja itu adalah biasa sering terjadi penampakan seperti palungan, tapi itu bukan wujud lea. Bukan lea. Itu jenis dari tonyo ya. Oh, makhluk halus ya. Makhluk halus ya. Di Bali itu tonyo misalnya, palungan itu biasanya akan muncul pada tempat yang banyak semak-semaknya. Yang semak yang rimbun yang memang jarang dilalui orang. Misalnya di tomplok palungan ya, modelnya bukan nabrak palungan tapi tomplok palungan ya. Ya. Berarti palungannya yang datang. Betul. Tempat babinya yang datang nabrak kita. Ya. Cuma itu sih halusinasi, bukan tonyonya menjadi palungan, cuma itu halusinasi yang memang dibuat oleh tonyo di sekitar sana. Ya mungkin jenisnya sama, mungkin kayak kemarin kita bahas ada lesung gitu ya. Betul sekali. Mirip ya. Itu untuk menakut-nakuti, memang ada tonyo yang senang menakut-nakuti orang ya. Ya, seperti itu yang udah bertanya nih, mudah-mudahan sudah puas ya. Kalau belum, ini masih ada tanya bisa di kolom komentar. Bro Niki, pertanyaan dari orang yang sama Niki. Ya. Mungkin sering mengalami nih Bro. Pengalaman pernah melihat mata besar, sebuah mata ukuran besar. Ini penglihatan atau gimana? Nah, mata besar. Itu orang yang sama. Orang yang sama pernah melihat. Tapi pasti sering benar ini, tapi memang benar-benar terjadi ini. Dan sering ataupun banyak orang yang memang pernah melihat dan langsung dengan kejadian seperti yang dialami itu ya. Ada mata besar ya. Nah, mata besar biasanya bulat, dia bukan seperti bentuk mata kita, tapi bulat gitu aja, bulat. Kalau kita anggap itu adalah kerang barong. Kalau di laut kan ada kerang barong kan, ada seperti bulat seperti mata ya. Begitu dah yang wujudnya muncul biasanya disebut dengan tonyan tiing dia. Tonyan tiing ya biasa. Berarti tonyo yang ada di bambu ya, tonyo yang ada di bambu. Salah satu bentuknya memang seperti itu ya, seperti mata aja, tidak ada badannya Bro. Tidak ada mata, bulatnya, bukan bentuknya gitu ujung ke ujung gitu, bukan lonjong seperti mata manusia. Tapi bulat itu ya. Kornea aja. Itu bisa berkedip atau gimana? Kalau berkedip kan ada kelopak matanya. Ini tidak bulat gitu yang dia, tapi imajinasi orang melihatnya dia seperti mata, tapi dia bulat besar. Bersinar juga? Tidak bersinar, tapi bulat besar. Biasanya munculnya saat senja, matahari tenggelam, ataupun saat siang hari. Kemunculannya pada saat siang hari, tengah tepat, ataupun saat sandikala. Nah, kemunculan pada saat di tempat-tempat yang memang sepi dan kemudian banyak rimbunan pohon-pohon bambu yang ada di samping sungai. Nah, itu biasanya disebut dengan tonyan tiing. Ya, kita sudah pernah membahas tentang tonyo juga gitu. Mungkin bisa dilihat lagi channel konten-konten yang sudah lewat ya, bisa dilihat lagi di channel KJR 7. Bro, ada dua lagi ya pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Tetangga tiang pernah bisa jadi Garuda Mas, tapi sudah meninggal. Ini mungkin pengalaman pribadi ini Bro. Ya. Ini lagi Bro. Tapi kan itu kan memang benar ada ya. Ini lagi ini juga bagaimana wujud memedi sama tonyo. Kita udah pernah bahas ya. Sudah, perbedaannya. Memang di alam gaib, kalau di Bali kan banyak bangsa-bangsanya mereka ya. Tonyo, memedi, bako, baki, ketuk-tuk. Kalau ingin melihat itu mungkin bisa kembali lihat di konten kita yang terdahulu. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor
dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Bro, langsung aja to the point ke topik kita yaitu Camre Brag. Nah, ini sering menjadi tema ogoh-ogoh, bahkan beberapa Banjar pernah mengangkat ini menjadi tema. Mungkin agak viral ya di masyarakat ya, karena pemeliar mungkin Camre Brag. Anjing yang basah ya. Gimana ceritanya, Bro? Kulo bengil ya, bengil ini bisa basah, bisa gudik gitu ya. Oh, bisa gudik. Bisa kurus dia. Nah, karena Camre ada arti kata dari Camre ini adalah anjing. Kulo ya, cicing. Berag itu berag ya, kurus ya. Anjing yang kurus ya. ya. Gitu, anjing biasanya dia kemunculan saat tengah malam. Tengah malam, entah dia di tengah setro, tengah perempatan agung ya, itu biasanya kemunculan dari penglihakan Camre Brag. Ini adalah sebenarnya jenis penglihakan ya, karena dalam lontar aji penglihakan itu tertera dia. Nah, aji Camre Brag ya. Nah, awal-awal ini mungkin pertanyaannya bagaimana membedakan antara anjing Camre Brag dengan anjing asli? Kan keluarnya malam juga, tempatnya mungkin sama di perempatan. Pernah melihat langsung penampakan dari wujud penglihakan Camre Brag, di mana saat biasa tengah malam ya, tengah malam, dan kemudian pasti saat kemunculan ini suara jangkrik, suara kodok, suara apapun dia kebetulan saat mungkin sekitar tahun 90-an ya, masih jarang ada kendaraan juga, masih langsung saat ketika itu. Hewan-hewan itu tidak bersuara. Tidak bersuara. Jangkrik yang sebelumnya jangkrik bersuara, ada kodok langsung tidak ada suara gondok-gondit apapun. Kemudian kemunculan dari Camre Brag secara tiba-tiba ya ke tengah perempatan jalan, tapi agak besar ya, sebesar godel. Tinggi ya. Betul, sebesar anak sapi, tapi kalau kita itu sebagai wujud bayangan saja, tapi dia seperti berag ya, seperti kurus sekali. Cuma dia duduknya seperti duduk di tengah-tengah perempatan. Oh, dia duduk, tidak berdiri dengan 4 kaki berarti? Tidak, duduk di perempatan. Sementarnya sekitar lagi setengah menit sudah banyak anjing-anjing lain, anjing biasa, anjing normal berkumpul sekitar sana. Oh, di sekitar sana. Ya, dia bisa baur dengan anjing juga, Bro? Tapi tidak berbaur, tapi di sekitarnya, yang mengelilingi. Nah, kemudian seberapa saat Camre Brag ini menghilang dengan seperti ada bau khas, bau harum gitu, menghilang. Kemudian anjing ini pergi semua. Ya. Mengapa anjing bisa mendekat itu? Mungkin dikira temannya atau bisa mungkin jadi satu ras ya. Tarikan dengan bau atau gimana? Pasti tarikan dari bau ataupun energinya. Karena Camre Brag ini dia dengan kekuatan dari dia pada aji Camre Brag, aji penglihakan Camre Brag ini di sana dipaparkan juga dia memohon dari kekuatan Sang Pertiwi ya, dari bawah, dari tanah. Mungkin itu yang diendus ataupun dicium oleh anjing-anjing. Dari mana anjing itu berasal. Akhirnya mereka datang. Apakah dia menggonggong? Biasa kan kalau misalnya kita dengar kalau anjing melihat makhluk halus atau melihat penampakan akan menggonggong atau melolong ya. Itu tidak sama sekali, diam sama sekali, diam. Kemudian mereka seperti tertib beberapa saat, ntar kemudian kemunculan dari Camre Brag hilang, anjing ini juga ya pergi begitu saja. Ya. Dan, itulah anehnya. Itu bukan 5 atau 10 anjing, tapi pas saya lihat itu sampai lah 50-an anjing. Puluhan anjing. Datang berarti ya. Iya. Dengan berbagai bentuk lah gitu ya. Apakah itu memang benar anjing yang memang beneran, atau tapi kebanyakan memang anjing-anjing beneran gitu. Ya.
Kalau mungkin apa namanya, kalau orang bilang sih bro, di masyarakat mungkin kalau umpamanya melihat monyet itu seperti wajah-wajah orang. Manusia, ya. Kalau Chamber of Brag ini masih kelihatan sama. Dia pada yang membedakan pada wajah. Pada bagian wajah dia akan saru ya ataupun samar. Cuma dia membentuk dia seperti anjing. Seperti anjing. Ya. Kan dibilang kekuatan Chamber of Brag ini adalah dari wisionya, wisio dari tubuh ini, dari bulu-bulu tubuhnya itu dia mengeluarkan wisio ataupun kekuatan energinya. Kalau siapapun berani mendekat, dia akan terkena wisio, entah dia nanti akan sakit atau gimana, kan itu yang kekuatan dari penglihatan Chamber of Brag. Oh, berarti beracun ya bro ya? Beracun ya. Oh, beracun. Ya, dalam konteks keilmuannya memang begitu dipaparkan. Karena dari dia akan memunculkan kekuatan dari pori-pori tubuhnya melalui bulu-bulunya itu yang lepas gitu. Ya. Nah bro, kalau penglihatan Chamber of Brag ini apakah dia datang ke sana langsung atau masih dari rumah ini proses gininya? Nah ini kan penglihatan tuh ada datang secara langsung, ada proses. Tapi kalau sudah seperti itu penampakannya, tiba-tiba muncul pasti dari jauh bukan dari langsung. Rumah, mungkin dia di setro ataupun di mana dia melakukan penggelehan dan memunculkan wujudnya di perempatan, perempatan agung misalnya. Tapi kalau sekarang di perempatan sudah ada lampu, kemudian banyak kendaraan itu ditabrak. Apalagi ada traffic light ya. Tapi kalau zaman sekarang masih ada bro. Kalau kan udah dibilang tadi udah ada CCTV lagi kan, kemudian gini masih ada. Eksis atau tidak ya Chamber of Brag ini ya. 99% tidak. Oh tidak ya? Ya. Karena Chamber of Brag ini adalah proses penglihatan dengan kekuatan pengolahan sastra tubuhnya dengan ada menghafalkan mantra, kemudian dengan ritual-ritual tertentu atau disebut dengan ngereh atau ngenasakin itu harus dilakukan sehingga prosesnya cukup lama berarti. Cukup panjang dan memang membahayakan ini kan harus sendiri ke setro harus. Iya. Sehingga kan sudah jarang orang yang menguasai dari penglihatan Chamber of Brag ini. Nah, sensasi menjadi anjing kan itu ya. Kemudian beracun. Tujuannya untuk apa nih, Bro? Kan kenapa dia bisa mengeluarkan racun kemudian untuk menyakiti orang kah atau gimana? Iya, betul sekali. Kekuatan Chamber of Brag ya. Chamber of Brag ini kan di dalam lontar itu juga dipaparkan bahwa penabian Nio Sang Hyang Indrawati di sana kan, tapi kita tidak tahu bagaimana arti-arti kan itu dalam konteks mantra-mantranya ada ya. Nah ini tapi konteksnya Chamber of Brag ini dia sensasi itu dia bisa ngebonin itu penciuman dia entah ini orang baik, orang yang niatnya jahat, ataupun ini tempatnya angker, atau dia keciumannya dia belum Balai Agung ya. Seperti anjing berarti ya. Iya, memang bagaimana kekuatan dari penciuman anjing begitulah. Tapi kekuatan telung Balai Agung ya. Berarti tiga desa. Berarti tiga desa. Jauh jarak ciumnya berarti. Iya, betul. Kan itu sebagai entah dulu dia digunakan untuk mendeteksi musuh ataupun deteksi sesuatu hal yang mereka inginkan kan begitu nih. Ya, begitulah sensasi dari kekuatan Chamber of Brag ini. Kemudian juga tempuran saung adalah modelnya siat petang ya, dengan mengadu kekuatan batin mereka. Siat petang ini Chamber of Brag ini sehingga wisionya ini dari tubuhnya dia mengeluarkan kekuatan senjatanya untuk menyerang musuh, karena dia biasanya Chamber of Brag ini adalah keterlibatan dengan siat petang ataupun perang leha ya. Ya. Berarti itu juga untuk melawan berarti melawan wujud itu berarti ya. Ya, selain itu juga kan itu sebagai karena dia punya kekuatan untuk mengeluarkan wisio atau mengeluarkan senjata dari tubuhnya. Nah, kemudian juga bisa dia wisio ini diarahkan untuk mengalahkan Bobai. Untuk mengalahkan Bobai. Ya, untuk nempur Bobai, untuk nempur penyakit yang sifatnya yang diganggu oleh kekuatan jahat. Oh, berarti untuk pengobatan juga? Bisa juga. Itu tergantung orangnya saja. Arahnya kemana kan betul. Itu tergantung sifat orang yang mempelajari berarti ya. Betul sekali. Tapi kebanyakan ke arah negatif. Karena dia mengetahui dirinya punya power ya. Sehingga ajuwere dia. Keangkuhan ya. Bro, proses daripada penglihatan ini menggunakan sarana juga atau gimana, Bro? Ya, dalam
Lontar pasti ada sarananya. Di sana dipaparkan ada sarana yang harus memang disiapkan berupa sesaji-sesaji yang memang diaturkan pada tempat-tempat yang memang sudah ditentukan seperti di Majapahit, kemudian di Tengah Setre itu ya. Nah itu harus dilakukan terlebih dahulu dengan menancapkan sekah cucuk dan untuk seorang diri juga ya. Perlu keberanian kan. Bro, apa namanya? Tadi lupa yang nanya kalau Camrobrak ini warna anjing itu gimana? Putih, hitam atau belang-belang atau anggrek gitu, bro? Bang bungkem ya. Memang dia kelihatan seperti merah kehitaman ya. Merah kehitaman. Ya. Merah kehitaman, begitulah bentuknya. Tapi kebanyakan orang yang pernah melihat wujud kemunculan Camrobrak, memang dia akan melihat dari anjingnya seperti anjing yang besar, kemudian agak seperti kurus karena dia besar mungkin terlihat kurus, tapi kita lihat letaknya dia seperti menyala, mengeluarkan pendar cahaya gitu ya. Seperti menyala. Agak kemerahan gitu ya. Halusinasi mata ya. Gitu. Matanya, seperti mata anjing itu bersinar. Ya betul sekali. Begitulah kemerahan begitu, karena sehingga kita simpulkan dengan bang bungkem ya, merah kehitaman dia. Hidungnya juga ada hitamnya gitu, bro? Jadi di sininya dia di daerah kepala dia agak kehitaman. Agak kehitaman. Ya. Kemudian kupingnya berdiri juga seperti anjing? Wujud dari kepala, dari leher kepala ini sudah tidak jelas, tidak berbentuk. Biasanya dia akan menunduk terus. Menunduk? Ya. Kenapa? Nah itu kenapa ya? Kenapa? Malu. Malu. Tapi kan ya perlu untuk melihat itu kan dia sebenarnya pasti sudah punya penyengker-penyengker ya. Ketika walaupun dia akan mewujudkan atau memunculkan sosok bayangan imajinasi pada suatu tempat ini berupa kuluk ya, berupa anjing berag, kuluk Camrobrak ini, tapi di tempat itu juga dia mentransferkan penyengker ataupun pagar gaib ya, sehingga dia tidak bisa dilihat oleh orang-orang awam gitu. Kecuali orang-orang yang memang sudah terlatih batinnya. Ya, karena ketika dia masuk penyengker penglihatan ini pasti sudah ngejar ya. Takut ya, ngep. Kaki seperti berat sekali, tidak bisa melangkah, kemudian badan bergetar. Ngomong tidak bisa. Begitulah ya. Ya, tanpa terasa sudah cukup kita membahas tentang penglihatan Camrobrak yang sering menjadi tema daripada ogoh-ogoh. Kebetulan menjelang Hari Raya Nyepi pasti orang-orang atau masyarakat Bali sibuk membuat ogoh-ogoh ya. Salah satunya topiknya adalah Camrobrak. Bro, terima kasih sudah ngobrol. Nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis penglihatan yang lain ya. Ada yang nanya, bro, ini lagi satu mungkin terakhir ini sebelum kita tutup. Camrobrak kan kuluk bengil ya. Ada bebek bengil. Bebek bengil itu juga termasuk jenis penglihatan atau tidak, bro? Bebek bengil ya. Tapi dalam teks penglihatan tidak ada ya. Tidak ada ya. Di bebek bengil tidak ada, tapi yang ada pitik bengil. Oh, pitik bengil yang ada. Kalau bebek tidak ada? Tidak ada. Oh, tapi pernah katanya ada orang yang melihat ada bebek basah gitu, bebek bengil gitu di jalan tuh, berarti bukan penglihatan tidak ada, dia dinamakan bebek bengil, tapi penglihatan pitik bengil ada. Pitik bengil dia sejajar dengan Aji Ponang Panting gitu. Ya karena itu kekuatannya Aji Ponang Panting dan kemudian wujudnya pitik bengil. Mungkin nanti orang yang pernah menyaksikan bisa kita ajak ngomong bareng ya. Minggu depan kita bahas tentang penglihatan pitik bengil ya, bro. Betul sekali. Nah, karena waktu kita sudah cukup, kita akhiri dulu sampai di sini. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.